Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah. Nama pondok pesantren Tebu Ireng tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, juga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pondok ini dilahirkan oleh sosok yang pada kemudian hari melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Tebu Ireng adalah nama sebuah pedukuhan yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Dioe, Kabupaten Jombang. Berada sekitar 8 km dari kota Jombang ke arah selatan. Nama pedukuhan seluas 25.000 hektar ini kemudian dijadikan nama pesantren tersebut. Menurut penuturan masyarakat sekitar, nama Tebu Ireng pada mulanya bukanlah Tebu Ireng, melainkan Kebo Ireng atau kerbau hitam. Konon ceritanya pada zaman dahulu, ada seorang penduduk yang memiliki kerbau berwarna kekuning-kuningan. Suatu hari kerbau tersebut menghilang. Setelah dicari kemana-mana, kerbau itu akhirnya ditemukan dalam keadaan hampir mati, dikarenakan terperosok di rawa-rawa yang berada di sekitaran desa tersebut. Karena terperosok ke dalam lumpur, sekujur tubuh kerbau itu kemudian menjadi penuh lumpur. Kerbau yang semula berwarna kuning, kini berubah menjadi kerbau berwarna hitam, yang dalam bahasa Jawa disebut Kebo Ireng. Setelah melihat kerbau tersebut, pemilik kerbau menjadi sangat senang sekaligus kaget. Secara spontan dia pun kemudian berteriak, "Kebo Ireng, Kebo Ireng." Sejak saat itu, dusun tempat ditemukannya kerbau itu dikenal dengan nama Kebo Ireng. Ada juga yang beranggapan bahwa nama Kebo Ireng berkaitan erat dengan padepokan Kebo Ireng yang dipimpin oleh Joko Tulus, alias Kebo Kicak, yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Dia adalah seorang Londo Ireng, atau tangan kanan penjajah dari kalangan pribumi. Keberadaannya adalah untuk memata-matai perjuangan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, sekaligus menghalang-halangi perkembangannya. Pada perkembangan selanjutnya, ketika penduduk di tempat tersebut mulai ramai, nama Kebo Ireng kemudian berubah menjadi Tebu Ireng. Tidak diketahui dengan pasti kapan perubahan itu terjadi dan mengapa perubahan nama itu terjadi. Namun diduga kuat, perubahan itu berkaitan dengan munculnya pabrik-pabrik gula di selatan dusun tersebut, yang kemudian mendorong masyarakat untuk menanam tebu. Maka dusun tersebut berubah nama menjadi Tebu Ireng. Masyarakat sekitar, bahkan dalam perkembangannya, pesantren Tebu Ireng tidak saja dianggap sebagai pusat pendidikan keagamaan, melainkan sebagai pusat kegiatan politik, menentang penjajahan. Dari pesantren Tebu Ireng lahir partai-partai besar Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Masyumi atau Majelis Suro ala Indonesia, Majelis Islam ala Indonesia atau MEI, serta laskar-laskar perjuangan seperti Laskar Sabilillah, Hizbullah, dan lain-lain. Pada awal berdirinya, materi pelajaran yang diajarkan di Tebu Ireng hanya berupa materi keagamaan dengan sistem sorogan dan bandongan. Seiring perkembangan waktu, sistem pengajaran secara bertahap dibenahi. Di antaranya, dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi. Lalu pada tahun 1919, dimulai pengenalan sistem klasikan atau madrasah. Kemudian tahun 1933, dimulai pendirian Madrasah Nizamiyah, yang di dalamnya diajarkan materi pengetahuan umum. Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa pesantren Tebu Ireng bukan hanya pesantren biasa. Ia memiliki peran yang sangat besar dan signifikan sejak awal berdirinya hingga sekarang. Peran itu dimulai dari perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, perjuangan menyebarkan ajaran agama dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan ekonomi masyarakat, dan penguatan civil society.
Banyaknya kader-kader terbaik bangsa yang lahir dari lembaga ini merupakan bukti bahwa pesantren Tebu Ireng tidak pernah lelah berjuang. Peran vital itu semakin dikukuhkan dengan keikutsertaan para pengasuh dan alumninya dalam percaturan politik nasional. Dua orang tokohnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim, bahkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Keduanya juga merupakan tokoh pendiri dan penerus perjuangan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Karena itu tidak berlebihan kiranya bila disebut masyarakat, pesantren Tebu Ireng adalah pesantren perjuangan. Semoga kita semua, anak cucu kita dan keturunan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pejuang-pejuang Islam yang meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Dengan kalimat penutup, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.